Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian. Kita akan masuk di dalam ibadah keluarga di bulan Pelkes, Rabu 10 Juni 2020. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 2, bait 1 dan 2. Mari kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pelayanan, pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga di jemaat di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagimu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pujian Mazmur. Pada sore hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 kita baca secara silih berganti. Seperti biasa saya kalimat yang keluar, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik sekalian kalimat yang ke dalam. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pujian Mazmur, dipersilahkan duduk.
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, biarlah Engkau memimpin kami untuk mengerti dan memahami maksud firman-Mu yang akan kami baca dan dengar bersama ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26 yang mengatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kebutuhan, ada cerita berikut. Seorang anak merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah mainan, seperti yang dimiliki oleh temannya. Orang tuanya kemudian mengajak anaknya untuk mencari dan membelikan mainan tersebut di toko. Setelah melihat-lihat di etalase,
dan mencari-cari mainan yang dimaksudkan, serta melihat bandrol harganya, ayahnya merogoh kantong dan rupanya tidak cukup untuk membelinya, karena sang ayah harus membeli beras sebagai kebutuhan pokok untuk makan mereka. Kemudian sang ayah kembali menyampaikan kepada anaknya, "Nak, uang ayah tidak cukup untuk membeli mainanmu, karena ayah harus membeli beras untuk kebutuhan makanan kita hari ini. Kalau membeli mainan, kita tidak bisa membeli beras dan berarti kita tidak bisa makan hari ini. Sekarang mana yang kamu pilih, membeli mainan atau beras? Apakah kebutuhan pokok kita hari ini?" Anaknya kemudian menjawab, "Beras, ayah. Kita beli beras saja." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah perjalanan iman seringkali kita tiba di persimpangan yang kita sebut dengan nama keinginan atau kebutuhan. Kita dituntut untuk memilih antara keinginan atau kebutuhan. Pada saat itulah kita tiba pada kegalauan dan keputusasaan. Kegalauan dan keputusasaan juga melingkupi seorang perempuan Samaria. Ketika jam 12 siang, ia pergi ke sumur Yakub untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidupnya. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 6. Mengapa jam 12 siang? Karena waktu itulah yang dianggapnya sepi dan tidak ada orang lain pergi ke sumur itu. Dia malu dan minder karena latar belakang buruk dalam kehidupannya, sehingga harus menghindari untuk bertemu dengan orang banyak. Tuhan Yesus juga mengetahui latar belakang perempuan ini, tetapi dia tidak seperti orang-orang Samaria maupun orang Yahudi lainnya yang menganggap rendah dirinya, menjauhi dan mengucilkannya. Tuhan Yesus bahkan mulai untuk membuka percakapan dengannya, mencairkan dan menghalau kegalauan perempuan ini. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus mulai menghancurkan tembok pembatas diskriminasi, yaitu kesombongan yang terjadi antara orang Yahudi terhadap orang Samaria. Orang Yahudi menganggap lebih rohani dan lebih saleh, sedangkan orang Samaria, orang-orang yang dianggapnya penuh dengan dosa, sehingga mereka menjauhinya. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Dia datang dan menyapa, bahkan secara serius melakukan percakapan pastoral bagi perempuan tersebut. Mengangkat harkatnya sebagai manusia yang dikasihi Allah dan yang juga ingin diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah diskriminasi seperti ini masih saja sering terjadi dalam kehidupan kita bersama? Sebagai contoh, misalnya, kasus yang menimpa Derek Chauvin, seorang petugas kepolisian Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, ditangkap dan dituntut pasal pembunuhan terhadap seorang warga kulit hitam bernama George Floyd karena menjepit dan menindih leher George Floyd dengan lututnya, sehingga tidak bisa bernafas. Derek Chauvin tidak menjalankan tugasnya dengan benar, karena dijiwai dengan sikap diskriminasi. Semoga saja hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita bersama. Karena sikap hidup yang dijiwai oleh roh diskriminasi akan memunculkan kesombongan, sehingga menganggap dirinya paling benar dan mau menang sendiri. Hal ini bukan hanya bisa terjadi dalam kenyataan di luar sana, tetapi mungkin saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia menjumpai perempuan Samaria itu, dan kepada kita kini dan di sini. Bagaimanakah perempuan Samaria?
Ketika perempuan Samaria belum sempat memberi air minum kepada Tuhan Yesus, keburu Tuhan Yesus sudah menyampaikan pernyataan berikutnya, yaitu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yohanes 4 ayat 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria tersebut? Yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria tersebut adalah, pertama, mengenal siapakah Yesus yang ada di hadapannya. Yesuslah karunia Allah, kasih Allah yang telah diberikan kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bagaimanakah respon perempuan Samaria setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus? Apakah dia selanjutnya mengenal Yesus? Coba perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ada perasaan sukacita di dalam diri perempuan Samaria tersebut. Dia tinggalkan tempayan airnya, air dari sumur Yakub, tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang merasakan sukacita. Tidak ada lagi yang membebani dirinya atau kegalauan dan takut untuk berjumpa orang lain dan menyaksikan kepada banyak orang. Karena firman dari Tuhan Yesus telah mulai tinggal di dalam hatinya untuk dia saksikan kepada banyak orang. Dia mulai mengenal dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria yang kedua adalah menerima atau minum air hidup. Bagaimanakah Yohanes menjelaskan arti dari yang minum air hidup tersebut tidak akan haus selama-lamanya, bahkan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Perempuan Samaria memahami maksud Tuhan Yesus tentang minum air hidup secara harafiah, yaitu dengan tujuan agar dia tidak lagi pergi ke sumur Yakub, sehingga tidak bolak-balik mengambil air di sana, dan tidak perlu malu bertemu dengan banyak orang, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Namun, kata minum adalah simbol atau tanda menerima atau menjadi bagian sukacita. Contohnya, ketika kita bertamu, maka biasanya tuan rumah menyuguhkan air minum sebagai tanda menyambut dan menerima. Ketika di pesta, seseorang merayakan pesta dengan minum. Bukan diartikan dengan sekedar minum-minum bir atau alkohol saja. Yaitu ditandai dengan tos menggunakan gelas yang dipakai untuk minum. Bahkan lebih daripada itu sebagai tanda mempercayakan diri kepada orang yang memberi. Yaitu bahwa minum yang diberikan kepadanya tidak beracun. Jika kita menerima air hidup yang Dia berikan, berarti kita menerima Yesus dan mempercayainya. Dialah anugerah Allah itu, sehingga yang percaya kepadanya akan menerima aliran air hidup. Artinya Tuhan akan selalu menopang dan memberikan kita kekuatan untuk tetap hidup, meski dalam berbagai kondisi dan keadaan yang dialami. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga menerima air hidup tersebut? Ataukah hanya buat
kumur-kumur saja, setelah itu baru kita buang. Mari kita mempercayai Yesus sehingga menyatu dalam kehidupan kita untuk berkarya dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik untuk perempuan Samaria, bukan keinginannya tetapi kebutuhannya, yaitu mengenal dan mempercayai Yesus serta diselamatkan. Bagi kita yang telah mengenal dan mempercayai Yesus, marilah kita sedia untuk selalu menerima anugerah-Nya yang Dia sediakan, sehingga kita selalu diberikan kesegaran dan hidup karena minum dari air hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 245, Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah-tengah pergumulan kami sebagai umat-Mu bersama dengan setiap warga masyarakat yang lainnya, ketika kami menghadapi pergumulan bersama di tengah-tengah wabah COVID-19, namun penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan menyertai kami, umat-Mu, ketika kami juga pada saat ini telah melaksanakan ibadah kami di rumah-rumah. Bapa, dalam kerinduan kami untuk bisa mewujudkan persekutuan bersama dengan seluruh umat-Mu di rumah ibadah-Mu, maka kami sebagai umat-Mu ya Tuhan berdoa dan memohon, biarlah Engkau Tuhan segera mengakhiri pergumulan kami bersama ini, dan biarlah Engkau akan memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan sebagai warga gereja maupun warga masyarakat, khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah
kehidupan new normal yang kami hadapi bersama ini nanti. Bapa yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang sementara ini ada di tengah-tengah pergumulan mereka, yaitu menghadapi pergumulan atas sakit penyakitnya yang mereka sedang jalani dan hadapi, dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Biarlah Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini, Tuhan memulihkan mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, khususnya setiap orang tua, baik kaum bapak maupun ibu di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Memberkati mereka di dalam mendampingi setiap anak-anaknya, baik mereka anak-anak-Mu yang masih kecil maupun mereka yang telah bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Tuhan selalu menopang mereka untuk memberikan hikmat serta kesabaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Engkau kiranya memberkati apa yang sedang mereka persiapkan untuk mewujudkan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, untuk dapat mengekspresikan setiap tanggung jawab maupun juga kemampuan yang dia miliki melalui karya dan pekerjaannya. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu di tengah tugas-tugas mereka dimanapun mereka berkarya. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, Engkau pun juga memberkati mereka sehingga mereka akan menemukan dan menjalaninya juga dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang mengumuli pekerjaannya karena telah kehilangan pekerjaan itu dan sedang mempersiapkan dan mencari juga pekerjaan yang lainnya. Tuhan kiranya memberikan terus keteguhan bagi saudara-saudara kami yang oleh karena dampak COVID-19, dan Tuhan terus menguatkan mereka dan memberkatinya dan memampukan setiap anak-anak-Mu Engkau pulihkan kehidupannya dengan rahmat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang bergumul dengan masa depannya di dalam pendidikannya, di dalam mempersiapkan cita-cita dan harapannya. Tuhan memberkati ya Tuhan, hingga setiap apa yang mereka lakukan melalui proses belajar di rumah-rumah mereka, melalui pendampingan setiap orang tua, mereka mampu menyelesaikannya. Mereka mampu untuk memperoleh pengetahuan itu di tengah-tengah keterbatasan ini, dan Tuhan terus memberikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk tetap menjadi anak-anak yang mampu, anak-anak yang pintar meskipun ada di tengah-tengah pergumulan bersama ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang terus menggumuli pergumulan untuk anak-anak-Mu yang sedang ada dalam proses pendidikan mereka, khususnya bagi setiap kaum guru maupun pengajar. Kau selalu memberikan hikmat bagi mereka juga di dalam membimbing, mendampingi mereka melalui proses belajar yang terjadi secara virtual. Bapa yang makasih, demikian juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu, meskipun kami sementara ini juga dalam pergumulan-pergumulan, namun kami bersyukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau berikan rahmat dan juga berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah rahmat Tuhan itu terus akan mewujudkan di tengah-tengah karya hidup mereka dengan penuh semangat dalam tantangan hidup yang ada di dalamnya. Bapa yang makasih, akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami, baik pergumulan di dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah, maupun juga pergumulan di tengah-tengah keluarga, serta pekerjaan dan juga anak-anak-Mu. Kami serahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami ini dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan yang kami percaya menyertai kami, menopang kami, dan menguatkan kami. Ya Tuhan, kami persembahkan ya Tuhan seluruh doa permohonan kami ini yang tidak sempurna hanya kepadamu ya Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 89, bait 1, 2, dan 5. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera, serta jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan bait ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku berpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.